pada indah Kau berikan di perjalanan dan kehidupan. Maka pada kesempatan indah ini, demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 2 Korintus 4, 1 sampai 5 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan sore yang indah ini. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, kita bergantian hingga selesai ayat yang ke-5 dari 2 Korintus pasal yang keempat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudaraku yang kasih, pada waktu kita membaca bagian ini, kita disadar ingatkan betapa sebetulnya kehidupan kita adalah sebuah panggilan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan tegas Paulus berkata bahwa dia melayani hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Menarik, ketika pelayanan yang sudah dipercayakan Allah disyukuri sebagai anugerah, dan dia dikatakan menjalaninya dengan tidak tawar hati. Saya kira ini menjadi sangat perlu, saudara, karena kesukaran besar yang mewarnai hari-hari hidup, dan itu dialami oleh Paulus. Pasang surut perlakuan keras yang dijalaninya tak pernah membuat dia menyerah. Bahkan hadiah yang didapatnya adalah duri yang menyakitkan luar biasa, sebagai wujud cinta Tuhan untuk menjaganya, supaya dia tidak jatuh ke dalam kesombongan yang menghancurkan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari. Ketika seorang turun dan mau melayani, maka dia harus mewarnai dirinya dengan satu tekad tidak tawar hati. Aspek yang kedua menjadi menarik. Ketika setiap orang yang mewarnai dirinya dengan tidak tawar hati tadi, digugat dan dituntut juga untuk mewarnai pelayanannya, seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Artinya Paulus mau mengingatkan bagaimana hidup menjadi seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang terbuka. Dia berkata juga kepada orang-orang di Korintus supaya jemaat hidup sebagai surat yang bisa dibaca. Saya pikir ini menjadi bagian penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Saudara, sebagai gereja kecil, sebetulnya bagaimana kita berjejaring dan coba menggarap segala sesuatu pada bidang kita masing-masing, sehingga betul-betul menjadi satu kesatuan yang penuh. Ya. Betapa indahnya apa yang sedang kita kerjakan sebagai proyek kita bersama. Bahwa ini adalah dari kita, oleh kita, bagi kemuliaan Tuhan kita. Ya. Alangkah indahnya kalau semua guru sekolah minggu hadir. Alangkah indahnya kalau semua pemuda hadir. Alangkah indahnya kalau semua yang bertanggung jawab melakukannya. Alangkah indahnya kalau semua pengurus dan aktivis ada. Itulah sebetulnya guna kita bergereja.
saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga kita betul-betul saling melengkapi dan tidak merasa bahwa saya tidak perlu dan tidak terlibat di sana. Keterbukaan menjadi satu bagian yang manis, saudara. Sehingga kita bersama-sama, kebersamaan kita itu menjadi surat hidup yang dibaca oleh banyak orang. Betapa kita mampu menjalin hubungan manis di antara kita, berjalan bersama dalam aspek pelayanan kita. Kebersamaan yang harusnya memang menjadi satu warna penting dari gereja. Seperti doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Biarlah mereka satu sama seperti kita satu. Saya pikir ini proyek yang paling sulit bagi gereja. Membangun gedung itu urusan sederhana. Mau bikin proyek sebesar apapun, banyak yang mengerjakannya. Menjadi satu, keblinger nyarinya. Padahal ini proyek inti kita, saudara. Nah karena itu saya selalu berharap ketika kita masih belum menjadi terlalu besar. Kesatuan dan kesatian itu betul-betul menjadi satu kekuatan. Sehingga apa yang dikerjakan mereka menjadi tugas tanggung jawab saya sebagai satu tubuh Kristus yang penuh. Apa yang saya bisa lakukan? Kontribusi apa yang saya bisa berikan? Sehingga semua orang tidak diminta, tetapi sebaliknya berlomba-lomba menjadi bagian yang indah. Bukankah dengan demikian kita menjadi surat yang hidup di dalam kehidupan kita? Sementara Paulus sebagai pelayan mengatakan bahwa dia menolak segala hal perbuatan tersembunyi yang memalukan. Bahasa saya bikin bahasa kita sekarang. Dia menolak basa-basi. Dia menolak kalimat, oh apa kabar, senang ketemu kamu. Tapi sebetulnya bukan itu realitanya. Kekristenan itu luar biasa, saudara. Ya. Itu sebab Paulus seringkali kalau berbicara itu sangat berterus terang dan seringkali menyakitkan. Terlalu keras rasanya. Tetapi Yesus sendiri pun dikritik juga oleh murid-muridnya. Guru, kau bicara terlalu keras. Lalu banyak orang meninggalkan dia. Kebenaran, tak banyak yang menyukainya. Tapi kita tidak punya pilihan untuk pemberitaan. Kecuali kebenaran yang tidak disukai banyak orang. Oleh karena itulah Paulus mengatakan bahwa kami tidak akan berlaku licik dan tidak akan memalsukan firman Allah. Bagaimana menambah dan mengurangi, memodifikasi untuk kepentingan diri. No. Kalimat gampangnya, saya tidak akan memberitakan firman yang hanya membuat keuntungan diri saya. Para ahli Taurat mengajarkan kepada para pengikut mereka. Banyak rabi-rabi bilang begini. Engkau harus menghormati hamba Tuhan lebih dari engkau menghormati orang tuamu. Maka kelompok-kelompok seperti ini seringkali mereka abai mengurus orang tuanya. Lalu kalau ditegur jawabannya sangat indah. Kami sudah memberikan kepada gereja persembahan kami, kepada rabi. Jadi yang sudah kami kasih itu tidak lagi ada untuk orang tua kami. Ini gereja gila setengah mati ya. Orang tua diabaikan. Dengan alasan sudah diberikan untuk pelayanan gerejawi. Saya harap kita tidak ada di situ. Jangan berikan persembahanmu sepeser pun kalau sampai kau mengabaikan orang tuamu. Kau menghina Tuhan. Kau menghina firman itu. Karena dia mengajar kita hormati orang tuamu itu. Sehingga tidak ada alasan-alasan yang kita kasih baju rohani. Tapi ironinya justru untuk mengabaikan yang semestinya kita kerjakan. Karena itu tidak memalsukan firman Tuhan untuk keuntungan diri menjadi sesuatu yang sangat penting. Pada masa kini, saya kira modifikasi firman itu sudah terlalu amat sangat luar biasa gilanya. Kita dulu diwarnai dengan cheap grace. Kita menyebutnya cheap grace itu adalah orang-orang yang menganggap anugerah Tuhan itu secara murahan. Kalau kau percaya Yesus, kau sudah ditebus, kau tidak akan sakit dan kau tidak akan miskin. Itu cheaper grace. The original grace itu adalah percaya pada Tuhan. Bukan hanya itu yang dianugerahkan padamu, tetapi juga anugerah menderita untuk dia. Dan Yesus berkata, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Tapi kemudian dimodifikasi. Kalau begitu beritanya, orang kurang suka ikut Yesus. Maka supaya menyenangkan, ikutlah Yesus, semua kau dapatkan. Di downgrade saudara. Dan ternyata berhasil besar. Luar biasa. Paling tidak 30 tahun ini, teologi sukses memanen secara hebat. Kuantitatif angka pengikutnya dan rupiah yang bisa dikumpulkannya. Tak
Dalam tempo 30 tahun, dia menyalib banyak gereja-gereja tradisional yang sudah berusia ratusan tahun dan mereka mengumpulkan aset yang berlibat-libat. Membuat daya tarik tersendiri sehingga tidak sedikit orang-orang yang bekerja, para pengusaha berani melepas bisnisnya lalu berubah menjadi pendeta. Tapi sekarang belum selesai urusan cheaper grace, ini datang lagi yang disebut hyper grace. Tuhan sudah mempersekot penebusan kita. Dan dia sudah menebus kita lebih dari dosa-dosa kita. Karena itu, kalaupun kau berbuat dosa apapun, seberapapun, kasihnya lebih besar dari dosamu. Maka berbahagialah engkau yang suka berbuat dosa, karena kasih Tuhan lebih besar dari dosamu. Itu hyper grace. Saudara-saudara, lalu ada orang bilang, kacau lagi itu hyper grace. Lalu dia bilang sekali selamat tetap selamat. Saya pikir ini juga jadi ringkat juga ya. Satu pemikiran adalah pemikiran yang sangat benar. Satu kali Tuhan engkau pilih selamat, pasti engkau selamat. Itu pasti. Yang menjadi persoalan. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Yang menjadi persoalan. Ciri-ciri orang yang diselamatkan itu tampak pada hidupnya. Pohon dikenal dari buahnya. Nah, satu kali selamat tetap selamat, di cover oleh hyper grace, tetapi diabaikannya panggilan hidup benar, panggilan hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Padahal Alkitab jelas berkata, jikalau betul engkau anak Tuhan yang sudah ditebusnya, maka engkau tidak akan berbuat dosa. Bentuknya continuous tense, tidak berbuat dosa terus menerus. Kalau engkau masih terus menerus berbuat dosa, itu cuma pertanda engkau anak setan. 1 Yohanes 3, itu sangat clear. Nah, oleh karena itu saudara, hyper grace pun mengalami masa panen besarnya. Sekarang di Amerika paling populer adalah ini. Di Singapura apalagi setelah Kong Hee ditangkap, maka Joseph Prince sebagai agen hyper grace di sana pasti sangat hebat. Joel Osteen ada di Amerika dan melejit dan lagi populer-populernya. Sayangnya, kita-kita yang meyakini satu pemahaman teologis yang terus berusaha dengan setia mendekati kebenaran itu, kita hanya mampu untuk menganalisa dan mengkoreksi mereka, tapi tidak dalam berkarya. Miris ya. Karena itulah kita harus berpacu, saudara. Bahwa perjuangan kehidupan ini tidaklah sederhana. Oleh karena itu, Paulus dengan gagah perkasa dia berkata bahwa kami terbuka, kami tidak menambah, mengurangi, memalsukan firman. Dan kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Saya pikir ini kalimat hebat ya. Silakan kau lihat aku. Mana salahku tunjukkan. Maka itu Paulus sangat luar biasa ketika dia berkata, teladanilah diriku. Teladanilah hidupku. Saya pikir-pikir ya, berani gak kira-kira kita ngomong itu? Ya. Dalam berbagai aspek saya akan bicara. Teladanilah aku, jangan hitung-hitungan waktu. Teladanilah aku, jangan hitung-hitungan tenaga. Teladanilah aku. Saya mulai berhenti karena ada banyak bagian yang tidak cocok pada diri saya. Bagaimana dengan kita? Karena itu harus ada kegairahan yang besar. Paulus sudah menjalani dan melewatinya. Paulus menggarap segala sesuatu di dalam kehidupannya. Lihat aku, pertimbangkan. Jadi tidak ada yang ditutupi, termasuk pada nilai diri yang dijalaninya hari lepas ke hari. Dia rela untuk dinilai. Padahal kita paling jengkel kalau dinilai. Paling gak mau kalau kita dinilai, bukan? Itu yang mau kita hindari. Bagus aku mau pelayanan, bagus aku mau lakukan ini, bagus aku mau lakukan itu. Kenapa diomongin begini dan begitu? Pernahkah engkau mengerti upah manis seorang pelayan adalah fitnah yang menyakitkan? Perhatikan kalimatku. Pernahkah kau mengerti upah manis seorang pelayan adalah fitnah yang menyakitkan? Maka semakin banyak orang memfitnahmu, padahal engkau hidup dalam kebenaran. Bersyukurlah pada Tuhanmu, karena engkau diberi kesempatan mengecap indahnya pelayanan. Karena itu dia menuntut sebuah keberanian yang luar biasa. Bagaimana hidup itu harus kita jalani di dalam keseharian kita. Kita terus bergerak. Karena kita diperhadapkan pada realita hidup yang tidak sederhana.
Orang-orang yang dengan entengnya memutarbalikkan fakta. Disinilah semangat itu harus mewarnai kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Saya di posisi saya, apa yang saya harus kerjakan? Maka saya harus mengejar betul-betul. Sehingga saya rela orang lihat saya, silakan analisa saya. Kalau salah, tunjukkan mana salah saya. Artinya, supaya tidak ada ditunjuk salahmu, janganlah hidup dalam kesalahan. Kan itu saja sebetulnya toh. Supaya orang tidak bilang kau malas, janganlah kerja malas. Supaya jangan orang bilang kau bodoh, rajinlah belajar. Dan itulah kekristenan. Karena dengan menyumbat mulut-mulut orang itu, engkau sedang memuliakan Tuhanmu. Tapi kita berpikir kalau kita nyanyi memuliakan Tuhan. Betul, tapi juga bisa tidak. Karena itu kalimat Yesus itu sangat keras ketika dia berkata, percuma bangsa ini beribadah padaku. Dengan mulut bibirnya mereka memuji memuliakan aku. Tapi sesungguhnya hatinya jauh dari aku. Percuma. Kalimat itu keras banget ya. Mari kita melayani dia di dalam kesukaan yang penuh tadi. Sehingga kita berlomba-lomba melakukan apa yang semestinya. Karena saya ingin memuliakan Tuhan. Bukan memuaskan orang di sekitar kita. Kalau orang yang di sekitar kita tidak senang karena tidak melayani mereka, memperhatikan kebutuhan pribadi mereka, lalu mereka mulai marah. Tidak mengapa kalau engkau memang benar dalam apa yang kau lakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, ini menjadi penting. Khususnya bagi kedua rekan kita yang akan ditabiskan. Saudara sudah terlibat dalam pelayanan dan sudah tahu banyak. Hari ini sebetulnya waktu pentabisan bukan bagian dari perpindahan. Dulu saya guru Injil, sekarang pendeta. Dulu saya aktivis atau pengerja biasa, sekarang jadi guru Injil. No. Bagaimana engkau membuktikan kualitas tadi? Siap dipertimbangkan itu. Bagaimana engkau mengangkat diri itu supaya hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan itu panggilan bagi kita semua, bukan? Semua kita berkompetisi dalam hidup ini. Karena itu lakukan apa yang kita mesti lakukan di dalam keseharian kita. Buat satu target atau tujuan yang ingin kita capai di dalam pergumulan dan kerinduan mengabdi kepada Tuhan. Doa saya, bukan Tuhan berkati keluargaku, berkati rezekiku supaya aku bisa pindah ke Pondok Indah. No. Saya tidak pernah doa itu. Tentang kesehatanku pun, aku sangat mensyukurinya. Sehingga tidak ada doa, Tuhan bereskan jantungku supaya jadi muda dan bagus adanya. Saya tidak doa itu. Saya sadar kenapa Tuhan kasih saya hidup. Dan bukan itu diskusinya. Tapi bagaimana ya sebelum saya mati, maka doaku selalu, Tuhan, rindu beberapa sekolah itu berdiri. Rindu menjadi berkat bagi orang di desa sana. NTT, kantong Kristen. Sumatera Utara, khususnya daerah Tapanuli, kantong Kristen. Udah bobrok gak karu-karuan. Mental buanungki luar biasa. Sementara kita mungkin di Jakarta sedang sibuk menata ini dan itu, bukan? Baik, gak ada yang salah dengan itu. Tapi kita berpikir itulah pergumulan gerejawi kita. Padahal ada yang berteriak di sana. Cuman karena hiruk pikuk kita di kota, teriakan mereka tidak sampai ke telinga. Hiruk pikuk kita adalah apa yang menyenangkan kita dan yang bisa kita kerjakan. Kebanggaan kosong yang coba kita bangun. Jadilah alat Tuhan yang tangguh itu. Ya. Kemarin surat ukur dari Papua sudah keluar, dari BPN. Saya November akan terbang ke Papua. Besok ini kita lagi mau atur beberapa meeting. Kemarin meeting arsitek, besok mau meeting arsitek lagi. Jadi saya cuma berdoa, Tuhan tolong yang bukakan jalan seperti apa. Ya. Saya berdoa dan itu memang rindu saya. Sebelum saya dipanggil Tuhan, minimum gereja ini sudah menjadi, gedung ini sudah menjadi aset gereja. Dan saya bersyukur pada Tuhan yang baik. Paling tidak nanti Januari sudah kita bisa clear semua. Sehingga ini sudah menjadi milik Gereja Reformasi Indonesia, sertifikat atas nama Gereja Reformasi Indonesia.
Kalau aku dipanggil Tuhan, ini sudah kulakukan. Pembenahan akte untuk Kalimantan sudah setengah jalan dan hampir selesai. Supaya semua diberesin atas nama yayasan. Karena ada nama si A, nama si B, maklum belinya sepotong-sepotong pada waktu itu. Dan PPN-nya belum terlalu jelas. Sekarang sudah rapi, bereskan semua. Papua startingnya bagus. Kita punya tanah 10 hektar langsung atas nama yayasan. Thanks God. Karena saya tidak mau mati tanpa beban. Apa tidak mau mati dengan beban? Bahwa ada ini, ada itu. Belajar menjadi terbuka itu menyenangkan, saudara. Belajar menjadi orang merdeka. Kalau dia izinkan, NTT, Tapanuli, kampung halaman saya rindu ada yang berdiri. Oleh karena itulah, kita mesti berani berkelahi dan bertanding di dalam kehidupan ini. Dengan sungguh-sungguh berjalan. Bagaimana melakoni hari-hari kita? Tahun depan, jumlah jam khotbah saya sudah mulai bisa sedikit dikurangi. Teman-teman sudah bisa lebih maju lagi. 2017, saya dan istri akan banyak traveling ke desa, ke daerah. Ya, setelah selesai istri saya melengkapi dirinya dengan pastoral counseling, lalu bisa membantu nanti gereja-gereja di sana. Saya pimpin seminar ini. Kami hidup ingin lebih produktif lagi. Itu mimpi. Jadi mimpi kita bukan punya rumah di pinggir Danau Toba. It's not my dream. Saya harap kalian berdoa, sadar itu. Sehingga mimpi dan berdoa bukan hanya Tuhan tolong supaya aku ditabis jadi guru Injil. Tuhan tolong supaya aku ditabis jadi pendeta. Namun sebaliknya, jangan kau lari dari panggilan yang Tuhan percayakan untuk tugas yang harus kita emban. Karena tidak ada hak kita menolak panggilannya. Melakukan, itu sudah keharusan. Saya tidak berhak hidup seperti apa yang saya mau. Saya hanya bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Suka atau tidak, menyenangkan atau tidak, kita harus ada di situ. Karena itulah kepada dua rekan hamba Tuhan, camkan, pikirkan itu dan bertandinglah di situ. Bagaimana kita mewarnai zaman yang tidak sederhana? Bagaimana kita berkelahi dan bertanding supaya semua bergerak secara luar biasa? Warnai zaman, ada dua aspek menarik. Pertama, Injil bagi orang yang selamat. Menyenangkan kalau kita bisa beritakan Injil lalu orang bilang, Tuhan aku percaya. Rasanya bahagia melihat orang bertobat, bukan? Karena bukan cuma kita, Alkitab bilang malaikat bersorak-sorai ya, ketika ada orang yang bertobat. Namun saudara-saudara, tidak selalu ketika kita berkhotbah semua orang bertobat dan menerima Injil itu. Tidak selalu hal yang menyenangkan yang bisa kita lihat. Orang bebal mewarnai di mana orang hadir di sana. Ada yang menerima, ada yang mencemooh, ada yang percaya, ada yang menolak. Namun disitulah perkelahian pertandingan. Bagaimana warna zaman itu dan firman itu menjadi palu bagi mereka yang menolak. Itu sebab dikatakan firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Dia jadi berkat bagi yang percaya, jalan selamat. Tapi dia menjadi kutuk luar biasa bagi mereka yang menolak. Itulah jalan binasa. Karena itu, setiap pelayan Tuhan, jangan pernah menghitung berapa yang bertobat karena kau berkhotbah. Bukan itu tujuanmu. Berkhotbahlah karena kau harus berkhotbah. Sampaikanlah Injil itu. Kalau ada orang bertobat, bukan hebatmu. Tapi kalau orang itu keras kepala, jangan kau menangis lalu berkata, Tuhan kenapa tidak kau berkati pelayananku? No. Mungkin engkau menjadi palu pada waktu itu. Menjatuhkan vonis dipakai Tuhan. Karena orang itu keras kepala dan menolak itu. Karena itu jangan hina dirimu sebagai hakim agung yang didelegasi oleh Tuhan itu. Pukul palu itu nak. Tong, selamat. Tong, tidak selamat. Jangan merengek. Jangan menangis. Warnai zaman itu. Jangan bangga karena orang menerima Kristus. Jangan menangis karena orang menolaknya. Tapi banggalah karena engkau dipakai Kristus. Dan menangislah kalau kau tidak setia dan melukai hatinya. Itu hidup kita. Itu pelayanan kita. Oleh karena itu,
Warna kita itu mesti menjadi satu warna yang jelas di dalam hidup pengabdian pelayanan kita. Entah bagi yang menerima, entah bagi yang menolak. Kita tidak pernah boleh memakai warna yang abu-abu. Istilah Alkitab suam-suam kuku. Kau layani Tuhan tapi kau cari keuntungan dari sana. Kau teriakkan namanya tapi kau andalkan dirimu di kehidupanmu. Jangan pernah melayani Tuhan untuk mempertahankan kehidupan. Tuhan beri kehidupan, maka kita melayani Dia. Saya harap kalian yang pelayanan maupun para istri mampu untuk memahami ini dan mendukung. Jangan merusak rumah tangga dan pelayanan hanya dengan berkeluh kesah soal rupiah-rupiah yang tidak akan ada ujungnya. Berapapun kita tidak akan pernah puas. Tapi nikmati di mana Tuhan taruh kita. Saya tidak pernah kecewa ya, ketika kita memulai dan merangkak dengan gereja ini. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan saya menguji diri, karena terlalu besar godaan di luar sana. Bagaimana menjalani hari-hari dengan setia? Oleh karena itulah, hidup kita, pengabdian kita mesti menjadi hidup dan pengabdian yang sungguh-sungguh. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita tidak menjadi salah di dalam perjalanan pergumulan kita. Akhirnya, ingat, Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Tidak penting siapa kau, siapa aku, tapi penting siapa Tuhan. Tapi jangan juga bilang, saya selalu Tuhan Pak, tapi waktu ada kesulitan, engkau berhenti. Itu pertanda engkau bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri. Waktu ada kegetiran, kepahitan, engkau berkeluh kesah. Ya cuma begini, ya cuma begitu. Artinya kau sudah membuktikan kau tidak pernah melayani Tuhan, kau melayani diri. Jadi bukan apa yang terucap, tapi apa yang terlihat. Apa yang terasa. Itulah melayani Tuhan itu. Gampang kita bilang segala puji hormat bagi Tuhan. Apalah sulitnya itu ya. Nyanyian, omongan, kesaksian, gampang itu. Tapi hidup kita yang tidak tersembunyi, hidup kita yang kita jalani dengan segenap hati, hidup kita yang kita kerjakan dengan tidak tawar hati, hidup kita, itulah yang akan menjadi kesimpulan penting bagi kita. Betulkah kita mencintai Dia dan berita kita hanya tentang Dia dan bukan diri kita? Ya, saya manusia biasa yang terus bergumul mau hidup setia. Tapi kadang-kadang tercabik-cabik rasanya kalau saya diperlakukan terhina. Ya. Sakit. Ya. Tapi kalau sudah lewat, rasanya oh God, thanks. Bisa lewatin. Ya. Dan terus kita bergumul, dan terus kita berdoa. Dan saya selalu percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itulah panggilan hidup kita. Itulah panggilan pelayanan kita. Itulah pertandingan kita. Oleh karena itu hari ini, saudara-saudaraku, semua kita, rekan-rekan majelis jemaat, hidup kita di atas panggung, terlihat semua. Mari kita sadari itu. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Bukan tidak bisa. Bisa kita menyembunyikan. Tapi seharusnya tidak ada yang perlu disembunyikan. Karena hidup saya sudah merdeka kok. Mari rekan-rekan jemaat, aktivis semua, hidup kita di atas panggung. Jangan pernah takut dan gentar, karena dia tidak ada salah dalam langkah-langkah dan niatmu. Kecuali memang ada banyak salah dan selubung-selubung yang perlu disingkapkan, maka itu akan jadi bahaya. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, kita proklamirkan gereja kita menjadi gereja di mana tiap orang bisa diuji. Di mana tiap orang belajar untuk menjunjung tinggi kebenaran dan bukan kebenaran diri. Maka saya pikir itu akan indah sekali. Karena dengan demikian kita bersama-sama akan menikmati betapa nikmatnya persekutuan di dalam Tuhan, kebersamaan dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya itu akan jadi berkat besar dalam kehidupan kita. Demi Tuhan yang hidup, satu kali lagi.
Satu demi satu doaku dikabulkan Tuhanku. Dulu pengen Papua, 3 kali pergi, 3 kali tidak dapat. Tidak cari, malah orang hibah, masih ragu-ragu, surat ukur sudah keluar. Tahap berikut saya masih belum tahu. Tapi satu yang indah, itulah pelayanan. Saya bilang tadi gedung ini, kiranya milik gereja, Tuhan kabulkan. Saya rindu 1000 sarjana. Masih menghitung-hitung. Baru di angka 200. Harap sesudah Papua berdiri bisa lebih cepat. Saya rindu mewariskan 1000 khotbah audio, 1000 khotbah video. Secara pelan-pelan sudah mau berjalan. Saya edit, rapikan lagi beberapa buku dan akan terbitkan lagi beberapa buku. Saya rindu 2-3 tahun ini jumlah buku yang saya tulis sudah ada 10. Itu doaku. Biar itu doamu. Bagaimana ingin melayani Tuhanmu. Tapi jangan berdoa supaya jumlah ini banyak, lalu aku dapat income yang banyak. Celakalah engkau. Berbahagialah orang yang bisa melayani Tuhan. Bukan karena dia dapat banyak, tapi karena keluar banyak melayani Tuhannya. Karena tidak mungkin kita berhitung dengan anugerah keselamatan yang diberikannya. Mau bayar berapa itu? Mati pun Big Man Sirait ini, tidak ada hebatnya buat Tuhan. Tidak akan pernah aku lunasi cinta kasihnya. Maka yang jadi persoalan, berapa bijak aku memakai waktuku untuk mensyukuri anugerahnya. Saya harap teman-teman juga ada pada posisi yang sama. Tapi itu mesti terus-menerus dikobarkan. Dan disitulah peran istri. Menyemangati. Waktu api itu mulai turun, istri kobarkan lagi, mendorong lagi, dan itu luar biasa. Itu kenikmatan hidup. Sebaliknya ketika istri sudah mulai turun lagi, suami kobarkan lagi, lalu kalian akan saling melengkapi. Indahnya sebuah pelayanan. Mari kita perlengkapi diri kita untuk mewarnai zaman yang semakin kehilangan warna itu. Mari kita warnai zaman dengan warna Injil yang sejati, Injil yang murni, Injil yang bisa dibaca lewat apa? Hidup kita masing-masing. Biarlah sekolah minggu akan berkelahi dan bertanding. Sadar, oh Tuhan, Tuhan tambahkan lagi 2 pengerja di gereja ini. Lalu guru-guru sekolah minggu terus semakin melengkapi diri. Setia melayani supaya bibit-bibit ini muncul dari sekolah minggu. Lalu pemuda, remaja bukan sekedar berkegiatan, youth juga bersemangat bagaimana melayani Tuhan. Bagaimana bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Bukan sekedar sebuah organisasi. Saya rindu the couple, saya rindu paduan suara. Makin hari makin dewasa. Bukan bagaimana tampil dan dihargai orang. Bagaimana tampil dan menyenangkan Tuhan. Saya rindu semua terlibat. Saya rindu saya duduk di situ. Punya lebih banyak waktu untuk mendengarkan khotbah dari sini. Karena rekan-rekanku yang naik dan berbicara. Saya rindu majelis-majelis gereja kita yang terus semakin fasih berkhotbah, tapi tidak gagap menguasai dirinya dan hidup dalam etika yang sungguh. Maka saya rindu kita semua mewarnai zaman, karena bersama warna itu akan indah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu membekali hidup, mewarnai zaman yang tak gampang. Keterbatasan kami sangat mudah diukur. Ketakutan kami tak bisa disembunyikan. Kegentaran menjalani hari-hari yang akan datang, selalu datang silih berganti. Tuhan, tolong kami.
supaya tak terjebak oleh perangkap dunia dan kami lalai mewarnai zaman ini. Tuhan, tolong kami supaya tak terpisah satu dengan lainnya, tapi boleh selalu bersama, saling berpegangan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah tiap bagian di gerejamu, Gereja Reformasi Indonesia, mulai dari komisi anak, youth, ALF, paduan suara, the couples, paduan suara ataupun grup dari pemuda, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Tiap kelas-kelas yang kami lakukan, pembinaan, PA, untuk bisa hidup sebagai gereja-Mu, Tuhan tolong kami. Hari Minggu kami, yang selalu 2 tema. Doktrin yang terus kami ingin rindu dalam dan benar. Eksposisi yang boleh terus melatih dan menajamkan akal budi kami dalam mengerti firman-Mu. Tolong kami sebagai gereja-Mu. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah membentuk dan terbentuk di dalam tim musik. Kami rindu lapis 2-3 terus datang dan bertumbuh. Dan anak-anak sungguh-sungguh tahu bagaimana hidup dan melayani Tuhan. Berkati anak-anak yang kami cintai ini, supaya mereka tidak terjebak dalam jerat memainkan talenta yang mereka punya, tapi sungguh mereka menyadari bagaimana melayani. Terima kasih. Ada banyak hal yang sudah Kau beri bagi gereja ini, tapi kamilah yang seringkali gagal menghitungnya. Terima kasih untuk gedung ini. Terima kasih untuk waktu yang tersisa hingga Januari dan kami boleh membereskannya. Tuhan, tolong kami. Terima kasih. Khusus hari ini, seorang pendeta bertambah, seorang guru Injil tiba, yang lain akan menyusul. Biar ini bagian dari proses pertumbuhan, perkembangan, pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengabdian Rasul Yesus. Kepada Guru Injil Netsen dan kepada Bapak Julius Makolomban, saudara bersiap-siap untuk menerima peneguhan dan kita akan bersama-sama untuk membacakan pengakuan